Selamat siang, Bapak, Ibu, teman sejawat yang hadir pada acara siang klinik CME hari ini. Selamat datang di acara siang klinik ini. Acara ini adalah hasil kerja dari Continuing Medical Education Fakultas Kedokteran Trisakti. Dan untuk kesempatan hari ini kita akan mendengarkan dulu sambutan dari pimpinan Fakultas Kedokteran yang akan diwakili oleh Wakil Dekan 4, Dr. Rita Khairani, spesialis paru. Dipersilakan, Dr. Rani. Baik, terima kasih Dr. Lili. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak dan Ibu dosen di Trisakti yang hari ini sudah berkenan hadir pada acara siang klinik Continuing Medical Education Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti yang hari ini akan menghadirkan topik mengenai hepatitis akut misterius pada anak dengan pembicaranya Dr. Natalia Ningrum, spesialis anak, dan moderator Dr. Lili Marliani, spesialis obsesi ginekologi. Kami pimpinan memohon maaf belum bisa hadir lengkap karena ini sudah sebentar lagi boarding. Kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan bermanfaat karena topik hepatitis akut misterius pada anak ini juga masih booming sekarang ini, dan diharapkan juga kita sebagai dosen, dokter walaupun bukan bagian anak juga bisa membantu menginfokan kepada masyarakat apa yang kita ketahui pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih untuk sambutannya kepada Wakil Dekan 4, Dr. Rita Khairani, spesialis paru. Acara ini akan mengangkat topik tentang hepatitis akut misterius pada anak. Baru-baru ini kita memang dikejutkan dengan adanya infeksi hepatitis akut ini yang kita juga tidak kenal datangnya dari mana, apa dan bagaimana beda dari hepatitis akut yang disebut misterius ini dengan hepatitis yang sudah kita kenal, itu yang akan kita dengarkan dari narasumber hari ini, yaitu Dr. Natalia Ningrum, spesialis anak. Beliau adalah staf pengajar yang masih aktif sampai saat ini di bagian ilmu kesehatan anak Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Acara ini akan dimulai dengan paparan tentang materi dan kemudian nanti akan ada diskusi berupa tanya jawab, dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa menyampaikannya di kolom chat. Untuk menyingkat waktu, kita akan mulai dengan paparan tentang materi hepatitis akut misterius ini. Kepada Dr. Natali, dipersilakan, Dok. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Lili, terima kasih Dr. Rani yang sudah menyempatkan untuk memberikan sambutan. Jadi ini dalam rangka untuk memulai lagi siang klinik dari CME, maka kita mulai dari bagian anak mungkin untuk memberikan materi. Nanti untuk selanjutnya sih harapan kami dari CME, kebetulan saya menjadi ketuanya, harapan kami adalah nanti setiap bagian memberikan sedikit sumbang ilmu lah untuk kita sharing bersama ke dosen-dosen yang lain. Nanti kegiatan ini harapan saya akan kita bikin secara rutin, sebulan paling tidak satu bagian memberikan pemaparan materi bebas, atau misalnya kalau ada memang ingin bekerja sama dengan salah satu institusi, misalnya contohnya kayak Prodia atau kolegiumnya gitu untuk sharing ilmu, silahkan menghubungi saya atau Dr. Lili. Nanti dengan CME kita adakan siang klinik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan mengenai hepatitis akut misterius yang meskipun saat ini mungkin sudah tidak terlalu banyak terdengar lagi ya, namun masih ada laporan-laporannya. Saya izin share screen. Sebentar. Apakah sudah muncul, Dr. Lili? Sudah, Dok, jelas, Dok. Sudah ya? Sudah, Oke, Dok. kita mulai. Hepatitis akut yang berat yang belum diketahui penyebabnya. Ya. Jadi yang karena belum diketahui penyebabnya maka disebutnya hepatitis akut misterius. Oke,
Jadi ya ini mungkin semua sini kan karena sejawat sekalian masih udah tahu ya nih kan kalau bentuk hati yang sehat jadi hati, hepar, liver sama aja. Hati yang sehat itu permukaannya ya bentuknya bagus, mulus ya, warnanya juga merahnya segar gitu ya. Nah, bila hati terinfeksi bisa terinfeksi oleh apapun, tidak selalu harus dengan virus, mungkin juga bisa karena intoksikasi obat, bisa juga karena bakterial gitu ya, maka dia akan ada bagian-bagian tergantung terkenanya di mana, nah bentuknya mulailah tidak, bisa irreguler, berbenjol-benjol, atau misalnya hati juga terkena infeksi, virus dan lanjut bisa mengarah ke suatu keganasan ya, bentuknya berbenjol-benjol atau mengecil, jadi sirosis. Kemudian apa sih itu hepatitis akut ya? Hepatitis akut itu kan peradangan pada hati, ya bisa disebabkan oleh macam-macam, tapi paling sering itu disebabkan oleh virus, ya. Nah, virusnya itu yang sampai sekarang yang diketahui virus itu ada virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Itu yang kita ketahui. Nah, eh, dari virus A, B, C, D, dan E ini sudah diketahui tuh cara penularannya, gejalanya, kemudian apa pencegahannya, kemudian di beberapa hepatitis virus itu seperti C mengarah kemana ya, B dan C itu bisa mengarah ke sirosis, bisa mengarah ke hepatoma, itu sudah ada literaturnya lah. Sedangkan hepatitis yang sekarang akan saya bahas itu ya belum ada, belum diketahui penyebabnya, kemudian tidak diketahui bagaimana cara pengobatan yang definitifnya seperti apa, itu belum diketahui. Kemudian gejala hepatitis akut sendiri itu seperti apa nih yang ada sekarang ini. Nah, gejalanya itu paling sering atau yang terbanyak kalau di Indonesia itu adalah nomor satu sebenarnya demam. Ya. Kemudian gejala yang lain adalah muntah, nyeri perut hebat, diare, ya, diare itu fesesnya konsistensinya tidak seperti biasanya dan frekuensinya pun tidak seperti biasanya. Kemudian, nah ini perubahan warna urin. Jadi kalau misalnya hepatitis biasanya ada sumbatan, dia menyebabkan sumbatan kemudian jadi ikterik orangnya ya, jadi kuning. Nah, munculnya di urin itu kalau normal seperti ini ya, bening, kuning. Nah, kalau yang hepatitis dia warnanya seperti teh. Dan fesesnya pun tinjanya warnanya seperti abu-abu, seperti dempul, seperti ini. Ya. Dan bagaimana korelasinya dengan hepatitis akut misterius ini? Nah, dia itu awalnya muncul di bulan April 2022. Adanya di Inggris, dilaporkan pertama kali. Kemudian di 3 negara lain ya, yang di Afrika, itu juga ada laporannya. Jumlahnya tidak terlalu banyak sebenarnya, laporan dari penderitanya. Tapi menyebar di beberapa negara dan beberapa menyebabkan kematian. Dan pada 15 April ditetapkan oleh WHO sebagai KLB, kejadian luar biasa. Nah, kemudian di Indonesia sendiri pada 30 dalam kurun waktu 16 sampai 30 April itu ada 3 dugaan kasus pasien anak hepatitis akut dan meninggal di Indonesia. Gitu ya. Nah, kisaran umurnya itu kenapa kita dokter anak yang menyampaikan karena kisaran umurnya itu 1 bulan sampai 16 tahun kejadiannya munculnya itu. Nah, ini sebagai gambaran demografinya sendiri. Laporan terakhir yang saya dapat itu laporannya adalah berubah. Itu kemarin sampai dengan 22 Juni ya, kasus kumulatifnya. Tersebar di beberapa provinsi ya. Jadi per 24 Juni 2022 itu kasus kumulatifnya dugaan hepatitis akut itu ada 70 kasus. Ya, tidak terlalu banyak sebenarnya. 40 kasus diantaranya itu discharge, ya, dikeluarkan dari dugaan kasus tersebut karena sudah ditemukan penyebabnya. Penyebabnya bisa karena
virus hepatitis A, B, C, dan D, dan E atau intoksikasi obat. 16 kasus itu probable, jadi masih dalam penelitian, dan 14 kasus ini pending klasifikasinya. Kasus ini tersebar di 21 provinsi, ya, di DKI, Jawa Timur, Bali, NTB, Bangka Belitung, dan paling banyak ada di Jakarta. Nah, ini klasifikasinya. Definisi kasus menurut WHO per 23 April 2022, yang dinyatakan confirm itu masih belum tahu sampai sekarang. Jadi confirm hepatitis akut misterius itu masih nggak tahu seperti apa definisinya, definitifnya. Tapi yang dikatakan probable atau kemungkinan suatu hepatitis akut itu dia terjadinya akut dan dia tidak ditemukan virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Jadi non hepatitis A sampai E. Kemudian yang kedua, ditemukannya SGOT, SGPT lebih dari 500 international unit per liter. Dan usianya mesti kurang atau sama dengan 16 tahun. Dan ditemukannya dalam kurun waktu sejak 1 Oktober 2021. Itu adalah suatu kasus probable. Sedangkan epiling apa? Epiling itu apabila kita temukan kasus di segala usia, ya, dan dia juga hepatitis akut non hepatitis A sampai E, dan adanya kontak erat dengan kasus probable sejak 1 Oktober 2021. Sedangkan yang dikatakan pending classification itu adalah kasus-kasus yang sedang menunggu hasil pemeriksaan lab untuk hepatitisnya, ya. Dan pada saat pemeriksaan itu terscreening SGOT SGPT-nya lebih dari 500 international unit dan anaknya kurang dari 16 tahun. Jadi masih dalam pemeriksaan lebih lanjut lagi untuk menunggu apakah dia termasuk dalam hepatitis non hepatitis A sampai E. Sedangkan kasus-kasus discharge sendiri adalah bila kita temukan dalam kasus pending ini ternyata ditemukan dia adalah hepatitis akut karena disebabkan oleh virus hepatitis A, E, dan atau etiologi lain yang dapat kita deteksi. Nah, kemudian muncullah hipotesis penyebab dari si hepatitis akut misterius ini. Mulai dari virus adenovirus yang biasa, ya, kemudian adenovirus dengan varian baru, ya, karena ini beberapa sampel ditemukan waktu di Inggris itu penyebabnya adalah adenovirus. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah sindrom post-infeksi SARS-CoV-2, kemudian paparan obat atau lingkungan atau toksin, atau ini merupakan satu patogen baru, itu patogen sendiri atau keinfeksi dari penyakit lain, atau ini adalah suatu varian baru dari SARS-CoV-2. Jadi semua masih dalam hipotesis, sampai sekarang masih hipotesis suatu penyebab dari hepatitis akut ini. Ya. Kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan leaflet gitu ya untuk memudahkan para tenaga medis bahwa apabila kita menemukan gejala pada anak kurang dari 16 tahun seperti penurunan kesadaran, kemudian demam tinggi atau riwayat demam sebelumnya, ya, tapi riwayat demam ini harus dilakukan analisis lebih dalam ya untuk menyingkirkan penyebab demam lain, ya, penyebab lain seperti misalnya demam tinggi atau demam tifoid atau demam karena penyakit yang lain itu harus kita singkirkan. Kemudian adanya perubahan warna urin menjadi seperti teh atau lebih gelap, perubahan feses, ya, anaknya terlihat kuning baik di konjungtiva, baik di sklera maupun di kulit, ya. Kemudian karena bilirubinnya biasanya tinggi sekali, anaknya terasa gatal di seluruh badan, nyeri sendi atau pegal-pegal di badan, demam lebih dari 39, mual, muntah, nyeri perut mendadak, lesu, tidak ada nafsu makan, adanya diare, dan ditemukan tanda pada saat pemeriksaan darah serum SGOT dan SGPT-nya lebih dari 500 international unit. Ya. Kemudian pemeriksaan lain dari laboratorium itu didapatkan bahwa tidak ditemukannya virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Dan beberapa kasus ditemukan koinfeksi dengan SARS-CoV-2 atau adanya adenovirus. Ya. Kemudian kita harus melakukan pemeriksaan patogen lebih lanjut apabila kita menemukan pasien dengan gejala dan seperti di atas. Nah, perjalanan penyakitnya sendiri karena ini akut ya, cepat, kita tidak mau
pasien ini jatuh ke dalam kondisi hepatitis fulminan, di mana eee, sudah mulai penurunan kesadaran, kemudian, faktor-faktor pembekuan sudah mulai mengalami kelainan, di mana di sini sulit sekali untuk menangani, pasien tersebut ya. Kita inginnya kita masih menemukan pasien itu dalam fase awal, ya di mana hanya ada gejala-gejala yang ringan, sehingga kita bisa melakukan terapi, dan tidak jatuh ke dalam hepatitis yang fulminan, gitu ya. Nah, pencegahannya sendiri karena, penyebab pastinya masih tidak diketahui, maka ya precaution-nya seperti sekarang yang kita lakukan, yaitu, jaga jarak ya, tetap memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian minum air yang sudah direbus yang matang gitu ya, makan makanan yang matang, dan vaksin, ya. Vaksinasi sendiri di anak itu, tidak hanya vaksinasi Covid yang kita berikan, tapi juga vaksinasi-vaksinasi yang sudah dicanangkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia itu harap dilengkapi, gitu ya. Jadi karena penyebab pastinya, etiologinya tidak diketahui, kemudian penyebaran secara pasti tidak diketahui ya. Cuman kalau hepatitis secara umum kan secara oral, jadi kebersihan dari, pribadi dan lingkungan juga harus diperhatikan. Kemudian, ini ya, masyarakat juga tidak boleh terlalu menganggap enteng, juga tidak boleh terlalu panik berlebihan. Ya, intinya adalah kita, meningkatkan awareness ya, dan menggalakkan pencegahan infeksi. Tadi yang saya bilang mencuci tangan, meminum air, matang, makanan bersih. Nah, membuang, tinja atau popok sekali pakai pada tempatnya, kemudian yang menggantikan juga harus mencuci tangan, tidak sharing alat-alat makan, ya. Kemudian mendeteksi secara dini untuk menemukan anak-anak dengan gejala seperti kuning, diare, nyeri perut, ya, demam tinggi, gitu. Jadi, apabila menemukan tanda-tanda seperti itu ya harap segera ke Vaskes, fasilitas layanan kesehatan terdekat. Nah, untuk keluarga sendiri perannya apa? Ya karena anak-anak biasanya apalagi, masih dalam era, udah nggak pandemik lagi sekarang ya sebenarnya ya. Jadi sekarang, di rumah anak-anak itu ya tetap harus diberikan contoh ya untuk perilaku hidup bersih dan sehat, eee, ya bukan untungnya ya, jadi pada saat Covid kan memang kita meningkatkan, kebersihan kita gitu ya, perilaku hidup kita pasti lebih meningkat pada saat kemarin Covid, nah itu tetap diteruskan, apalagi sekarang anak-anak semester depan ini akan masuk lagi ke sekolah secara offline, tetap harus diingatkan kembali, kemudian, menginformasikan sebenarnya ya apabila anak-anak itu lagi sakit, gejala-gejala yang tadi disebutkan itu muncul, harap memberikan informasi kepada guru, kepada dosen ya, kepada orang tua. Kemudian mengajak anak untuk belajar membersihkan sendiri rumah, kamar, ya lingkungannya. Kemudian lingkungan dan sanitasi baik di rumah maupun di sekolah juga harus bersih dan sehat. Tersedianya akses untuk makanan dan air bersih itu harusnya ada, dan perilaku mencari pertolongan kesehatan kepada petugas kesehatan. Jadi, kalau misalnya sakit itu ya perginya ke petugas kesehatan. Laporkan intinya. Kemudian ini, eee ingin saya, ingatkan kembali bahwa meskipun misalnya anak-anak di bawah 6 tahun itu kan belum ada vaksin Covid gitu ya. Tapi ya vaksin-vaksin yang lain yang sudah terjadwal gitu ya, yang dari IDAI dari umur, 0 sampai 18 tahun ini mohon dilihat kembali. Mungkin para dosen sekalian yang masih mempunyai anak-anak ya di bawah 18 tahun dibuka lagi buku vaksinasinya, dilihat lagi apa yang perlu di-booster, apa yang belum diberikan gitu ya. Mungkin mulai dicari dan diberikan gitu. Jadi jangan menunggu dulu sampai penyebabnya apa dan menunggu vaksin karena untuk itu pasti membutuhkan waktu yang lama ya. Menemukan penyebabnya aja belum sehingga kita tidak bisa menemukan, vaksinasinya untuk hepatitis akut misterius ini. Setidaknya sih kita memberikan atau melengkapi imunisasi yang sudah ada. Ya, pengalaman di lapangan itu ya, biasanya anak-anak terlepas dari umur 2 tahun ini
mulai tuh lupa untuk memberikan booster. Ya, ini biasanya terlupakan ya, atau vaksin-vaksin yang dulu ya, mungkin beberapa sejawat ada pas anaknya yang usianya sekarang sudah remaja, bahkan sudah dewasa muda gitu ya, dulu mungkin belum mendapatkan vaksin hepatitis A, tipes gitu, mungkin bisa diberikan. Jadi setelah 18 tahun ini ada vaksinasi dewasa sebenarnya. Ya, kita bisa pergi ke penyakit dalam untuk mendapatkan vaksin-vaksin yang untuk dewasa. Tapi untuk sejawat sekalian yang anak-anak yang masih di bawah 18 tahun, coba dilihat lagi mungkin ada booster yang belum diberikan. Mungkin dari saya cuma sekian ya, singkat sih Dokter Lili ya. Tidak terlalu banyak sebenarnya karena memang penyebabnya sendiri masih tidak diketahui secara pasti ya, semua masih berupa hipotesis dan pencegahannya sendiri masih seperti pada umumnya ya, jadi kebersihan hidup pribadi dan lingkungan. Itu aja. Mungkin nanti apabila sejawat ada yang ingin bertanya, boleh mungkin tidak hanya di topik hepatitis, itu boleh juga di topik yang tentang vaksinasi. Nanti saya akan coba jawab, gitu dok. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Natali. Ya, walaupun memang betul bahwa penyakit ini toh tetap sampai sekarang masih menjadi misterius, tetapi barangkali dengan paparan yang tadi kita dengarkan dari Dokter Natali, kita mendapatkan sedikit gambaran bahwa kita tidak perlu ketakutan. Itu dulu yang paling penting ya, karena biasanya Ya. karena ketakutan kemudian kita jadi panik, dan karena jadi panik terus kita jadinya malah mikirnya malah jadi jauh kemana-mana gitu ya. Tapi dengan paparan dari Dokter Natali kita tahu bahwa ternyata kalau kita mengetahui penyakit ininya masih di stadium yang awal, penyakitnya tidak semenakutkan itu, barangkali itu ya. Jadi yang paling penting adalah kita precaution-nya yang ditingkatkan, awareness-nya yang ditingkatkan, begitu ya Dokter Natali? Karena beberapa kasus memang berujung dengan kematian karena datangnya sudah di fase fulminan, di mana kita tidak bisa melakukan tindakan apa-apa gitu ya. Kalau datangnya di fase yang awal, di mana hatinya dan kondisi kesadaran pasien masih baik, mungkin bisa dilakukan kandidat untuk transplantasi. Namun kalau misalnya fasenya sudah lanjut juga mau transplantasi juga sulit gitu dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Natali buat paparannya. Untuk teman-teman sekalian, kalau ada yang mau bertanya, silakan boleh raise hand teman-teman. Mau nanya tentang anaknya gitu boleh, konsul-konsul atau mau nanya yang nyerempet jadwalnya atau jadwal imunisasi. Ya, monggo, mumpung dokter anaknya lagi ready untuk jawabin pertanyaan tentang penyakit pada anak, buat teman-teman yang anak-anaknya terutama masih balita ya, yang masih di bawah 11 tahun, yang kemarin masih belum boleh vaksin. Kalau ada yang mau bertanya, silakan para dokter sekalian. Silakan. Mumpung Dokter Natali yang lagi habis ulang tahun punya waktu banyak hari ini. Kalau pengalaman ya Dokter Lili itu biasanya pengalaman pribadi sini ya, itu suka kelupa begitu di atas 5 tahun untuk booster. Ya, pengalamannya adalah booster untuk influenza, di mana influenza itu tiap tahun kita berikan. Ya. Kenapa influenza penting? Korelasinya adalah memang dia bukan untuk mencegah common cold ya. Cuman kalau misalnya dia lagi sakit, setidaknya tidak ada koinfeksi gitu ya. Gejalanya tidak terlalu berat gitu. Kemudian yang kedua yang suka kelupaan adalah hepatitis A. Ya, hepatitis A itu suka terlupa untuk diberikan ke anak-anak. Karena kan memang jadwal imunisasi yang sekarang yang terbaru yang 2021 itu kan banyak sekali ya. Nah, itu memang kalau kita bandingkan dengan sekarang kalau punya anak usia 15 tahun gitu kayak saya itu dulu nggak ada itu jadwal itu. Dulu belum ada jadwal itu dan tidak masuk ke dalam wajib dulu itu ya, pilihan. Namun sekarang ada. Itu tolong di-review lagi. Mungkin kalau misalnya ada yang raise hand kalau nggak salah saya. Ya, betul ada yang raise hand. Nggak apa-apa Dokter Natali dilanjutkan dulu. Kalau misalnya terlupa gitu ya, lupa nih gitu anaknya udah pernah belum game ya, lebih baik kita anggap belum pernah aja.
kita anggap dia belum vaksin, ya kita vaksin, karena nggak ada tuh vaksinasi yang overdosis. Gitu. Ya, baik. Tadi Baik, tadi silakan. Desika Yastani dipersilakan, dokter. Silakan. Ya dokter, selamat siang. Kedengeran ya dok? Kedengeran, Iya. Kedengeran dokter Jessica. Iya, izin off cam dok. Ini dok, pemaparannya bagus banget dok, karena saya punya anak 2 kalian konsul ya dok. Tadi yang masalah vaksin, vaksin. Sebenarnya yang kakaknya itu yang 5 tahun kan sudah lengkap ya, hepatitis A, hepatitis B. Cuma di kondisi yang sekarang ini, apakah perlu booster tambahan yang terkait dokter Natali sampaikan? Itu terkait yang hep A-nya kan sudah lengkap tuh dok di 5 tahun. Apakah perlu lagi ditambahkan terkait sekarang, atau memang ya sudah, kalau udah lengkap ya sudah aja gitu? Nggak ada keluhan, nggak ada apa sih dok. Cuma yang adiknya memang belum lengkap yang hepatitis A-nya. Itu sih, itu aja sih dok. Terkait sekarang, apakah memang ada booster tambahan seperti yang dokter perlukan? Kalau yang tadi influenza kan tiap tahun ya dok, gitu. Kalau yang hepatitisnya gimana dok? Ya terima kasih dokter, selamat ulang tahun dok. Oh iya, terima kasih dokter Desika. Dokter Natali mau jawab langsung atau mau ditampung Coba saya dulu? jawab langsung dulu ya. Jawab langsung, baik. Saya nggak lupa. Jadi kalau yang buat adiknya ya tentu dilengkapi, karena hepatitis A itu kita mulai berikan di usia 1 tahun, kemudian nanti akan ada hepatitis A yang kedua itu jaraknya 6 bulan, jadi harus dikasih. Kalau untuk kakaknya sebenarnya kalau sudah lengkap ya kita anggap lengkap. Kalau pengen tahu ya kita cek antibody aja dulu. Sebenarnya gitu. Kita yang dewasa ini bisa cek antibody kan untuk hepatitis B atau A. Kalau memang ternyata rendah titernya, bisa kita berikan lagi booster. Apalagi tenaga medis kan perlu melengkapi itu hepatitis B ya. Itu sih sarannya. Kemudian typhoid tuh perlu diulang tiap 3 tahun ya dok ya. Jadi kalau kita kasih anak kita di usia 2 tahun typhoid, maka harus diulang di usia 5 tahun. Karena dia per 3 tahun typhoid itu. Itu aja sih, kalau yang buat adiknya tolong dilengkapin. Udah dokter Lili, itu doang. Oke, terima kasih dokter Natali. Masih ada yang resen, dokter Atut? Ya, dokter Atut. Dokter, silakan dok. Pagi dokter Atut. Waalaikumsalam. Dokter Natali, dokter Lili, kangen ya. Mudah-mudahan besok tanggal 1 udah ketemu di kampus. Iya. Dok, ini tadi kan tentang banyak vaksin-vaksin gitu ya. Nah, kalau tadi dokter Natali bilang tentang vaksin flu, influenza, itu kayaknya kok ada beberapa pendapat gitu ya dok. Jadi kayak misalnya nih, umroh itu kan ada vaksin meningitis plus vaksin influenza. Nah itu apakah tadi dokter bilang 1 tahun sekali ya dok yang influenza itu bagaimana, memang sebaiknya diberikan, atau ada juga yang bilang nggak usah lah, kan influenza ini gampang bermutasi lah, apalah gitu. Jadi kalau saya sih sebenarnya saya kasih dok, saya kasih. Cuma kadang-kadang kan ada yang nanya juga takut salah kasih info gitu loh dok. Kalau anak-anak saya sih meningitis kasih, influenza hayu gitu. Nah terus kalau hepatitis A kayaknya anak-anak tuh belum dapat. Itu seandainya ini kan ada yang usia 7 tahun, ada yang 12 tahun. Nah, itu boleh diberikan atau gimana, Dok? Itu, Dok. Makasih, Dok. Oke. Makasih, Dokter Atut. Jadi kalau misalnya influenza justru karena dia bermutasi, Dok, dia itu ada yang belt itu kan, Dok, Southern, ada North. Jadi dia memang jarak expired obatnya itu kan per 6 bulan tuh. Jadi memang sering bermutasi, makanya tiap tahun kita berikan. Jadi kegunaannya apa ya? Kegunaannya tadi bukan untuk common cold ya, sekali lagi ya, karena orang-orang awam itu ngomong batuk pilek aja kan juga nanti akan sembuh sendiri. Tapi ini bukan itu. Influenza yang kita berikan ini adalah influenza yang zaman dulu jadi pandemik kayak COVID ini. Ya zaman dulu kan ada pandemik influenza. Nah, terjadilah ini si vaksin. Sama kayak pandemi COVID adalah vaksin COVID. Mungkin nanti tahun berapa tuh si tabel IDAI itu akan ada tambah di bawah tuh, COVID gitu, vaksin COVID. Jadi kalau misalnya kondisi anaknya memungkinkan, kemudian tidak ada masalah dalam finansial gitu ya,
saya rasa diberikan karena tidak ada kerugiannya juga gitu. Jadi tetap diberikan tiap tahun. Kemudian untuk anak-anak yang belum diberikan vaksin yang memang seharusnya diberikan udah kelewat gitu waktunya ya, nggak apa-apa, kasih aja, diberikan aja, gitu, tetap dikasih. Sama kayak saya dok, saya juga kelewatan gitu ya, karena zaman dulu itu kan belum ada gitu, belum ada di dalam jadwal. Jadi kita pikir nggak perlu, tapi begitu ada yang kecil lagi, oh jadwalnya ada nih, baru deh sekarang dikasih gitu. Jadi selama anaknya tidak ada kontraindikasi, ya, kemudian kita ada waktunya, anaknya sehat, kasih vaksin mana yang belum. Nah untuk meningokok memang tidak dimasukkan ke dalam jadwal IDAI. Kenapa? Karena memang setiap negara mempunyai jadwal sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi mempunyai regulasi sendiri dan meningokok itu tidak masuk ke dalam jadwal rutin di Indonesia. Tapi kalau kita mau pergi ke luar negeri, nah di Saudi itu memang dia punya regulasi bahwa setiap orang yang pergi ke sana harus mendapatkan vaksin meningokok. Maka hanya center-center tertentu yang mempunyai vaksin itu. Biasanya di rumah sakit haji gitu ya, dia itu punya. Nah, begitu juga kayak di beberapa negara, BCG sendiri nggak ada. Ya, karena di sana udah nggak ada tuh TB, tapi kita masih ada, jadi kita memberikan. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya seseorang yang pindah ke Indonesia, ya maka dia akan mengikuti regulasi yang ada di Indonesia vaksinnya. Karena vaksin itu jadwalnya dibuat berdasarkan surveillance epidemiologi dari masing-masing negara. Gitu. Mungkin menjawab ya Dokter Atut ya. Terima kasih dok. Baik, terima kasih Dokter Napali. Terima kasih Dokter Atut buat pertanyaannya. Masih satu lagi yang raise hand, Dokter Uli Ayu. Silakan. Objin semua nih yang bertanya nih. Silakan Dokter Uli. Selamat pagi Dokter Lili, Dokter Nat. Ya, saya pernah ditanyakan oleh bidan praktek mandiri Dokter Natali. Jadi bagaimana apabila ada perempuan ibu melahirkan di bidan praktek mandiri, terus kemudian waktu 12 jam, harusnya kan biasa kita 12 jam kemudian vaksin disuntik hepatitis B ya. Hepatitis B. Ternyata habis gitu. Habis imunisasinya itu. Nah, harus bagaimana bila sudah melewati 12 jam, kemudian ada efeknya tidak ke bayinya. Bila tidak dilakukan imunisasi pada saat 12 jam pertama itu. Itu aja Dokter Nat, terima kasih. Oke, makasih Dokter Uli. Jadi pemberian vaksin hepatitis B itu memang di dalam bawahnya itu ya, ketentuannya itu kan dulu itu dalam waktu 24 jam. Nah sekarang tuh 12 jam. Sebenarnya itu karena juga untuk kita kan nggak, kadang-kadang di bidan itu lahiran nggak diperiksa tuh status ibunya, HBsAg-nya seperti apa kan, makanya harus kurang dari 12 jam. Sebenarnya sih kalau vaksin itu prinsipnya adalah berikan sesuai waktunya. Kalau misalnya kelewat, yang penting dikasih, gitu. Jangan sampai wah telat nih terus akhirnya nggak dikasih. Kalau misalnya nggak punya, ya udah rujuk aja ke vaskes yang punya, langsung diberikan. Misalnya besoknya atau seminggu saat kontrol gitu ya. Karena pada pasien-pasien tertentu pun misalnya lahir kondisinya ada kondisi yang perlu perawatan gitu ya, tidak memungkinkan pemberian vaksin hepatitis B, maka kita akan tunda. Untuk bayi-bayi prematur juga kurang dari 2 kilo kan kita akan tunda pemberian hepatitis B. Gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Intinya adalah kita takutkan karena kalau status ibunya itu HBsAg ternyata positif. Nah, itu kita harus masuk selain HBIg juga harus masuk hepatitis B-nya vaksin. Itu sih. Tapi nomor 1 jangan lupa kasih vitamin K, itu sih yang paling penting. Lahir harus pakai vitamin K. Suntik. Itu yang perlu ditekankan juga sama si bidannya. Karena kalau vaksin nggak apa-apa tuh masih ditunda. Maksudnya ya 2 hari lagi atau 3 hari lagi ya. Meskipun baiknya memang sebelum 12 jam. Tapi kalau vitamin K kita harus kasih itu begitu lahir. Gitu sih. Itu Dokter Ruli. Ya, terima kasih. Sebenarnya mungkin kalau boleh tambahan ya di edukasinya Dokter Ruli itu ya, kalau bidan mandiri itu kan terkadang dia hanya mengikuti jadwal Kemenkes, Dok. Di mana Kemenkes itu jadwalnya itu hanya vaksin yang wajib yang diberikan pemerintah. Nggak sebanyak yang tadi saya tampilin. Kalau yang tampilin itu kan campur ya, maksudnya ada yang berbayar, ada yang memang bisa gratis
puskes atau vaskes layanan pertama. Jadi terkadang bidan itu mengatakan, wah yang ini nggak masuk ke dalam jadwal gitu. Jadi sayang sekali kayak pneumokok itu mereka nggak dapet tuh pasien-pasien. Atau yang paling ada batas waktunya itu si rotavirus. Karena bidannya nggak punya rotavirus, ya dia ada batas waktunya. Jadi dalam usia 4 bulan itu harus diberikan. Kalau udah lewat 4 bulan nggak bisa dikasih tuh rotavirus. Gitu. Jadi kadang-kadang mereka menghold pasiennya di bidan supaya dapat yang beberapa vaksin yang memang ada tersedia gitu ya. Tapi harusnya beberapa vaksin yang mereka tidak tersedia harus dirujuk aja supaya mereka dapat gitu. Nanti perkara orang tuanya mau ngasih apa enggak ya nanti yang penting teredukasi. Saya biasanya tuh mengatakan ini loh vaksinnya ada seperti ini semua ya. Tujuannya untuk apa? Nanti dikembalikan ke orang tua mau dikasih apa enggak. Gitu. Itu Dokter Ruli. Jadi nggak apa-apa nunda yang penting dikasih. Gitu. Oke, Ya, ada terima lagi kasih yang Dokter Natali buat jawabannya. Buat teman-teman yang lain masih ada yang mau tanya? Yang sudah nanya juga masih boleh nanya. Yang masih punya banyak anak kecil ini, Dokter. Siapa yang masih punya anak kecil? Dokter Woro, Dokter Feli, Dokter Siska, Dokter Dia. Dian. Dokter Diani mau nanya dok, Dokter Lili. Ah ya, Dokter Feli silakan Dokter Feli. Dokter Feli ya. Monggo, Silakan Dokter Dok. Feli. Adikku, ya silakan. Lagi di mobil izin. Ya apa? Dok, Silakan ya. ya. Ini kan kalau misalnya lagi mau ngejar vaksin-vaksin yang telat-telat nih, terus terang anak saya itu yang 4 tahun sama 6 tahun tuh kayaknya miss yang ulangan-ulangan di umur 5 tahun tuh. Nah, cuman kemarin itu kan dia baru vaksin COVID, itu selisihnya harus berapa lama ya dok baru dia bisa vaksin yang lain? Oke, selisihnya 1 bulan dok. Antar 1 bulan, vaksin ya? itu biasanya 1 bulan 4 minggu. Oh, oke. Jadi berarti dia baru akan bisa mulai ngejar lagi yang kemarin itu 1 bulan setelah vaksin terakhirnya nanti yang COVID kedua ini berarti ya dok ya? Iya. Kalau habis kena COVID 6 bulan. Jadi kena COVID, nah 6 bulan kemudian baru kita vaksin. Dan kalau misalnya kita mau kejar imunisasi, sekali waktu mau beberapa vaksin boleh, yang penting 1 waktu. Misalnya dia ada kurang 3 gitu ya, pas datang langsung kasih 2, bulan depannya 1 lagi gitu. Iya. Simultan. Terus sama ini dong, mau nanya, tadi kan kalau yang hepatitis akut itu kan di awal-awal itu kan beneran kayak diare ya, maksudnya muntah terus diare. Nah, kan biasanya kalau anak diare itu kan kita akan perhatiin banget terutama hidrasi. Nah, tadi terbilang yang datang ke rumah sakit itu kemarin akhirnya kan banyak datang dalam kondisi udah fulminan. Ya. Biasanya tuh kalau misalnya anaknya diare, ada muntah, ada diare. Kritikal apa ya? Waktu kritis untuk benar-benar kita perhatikan sekali tuh sampai berapa hari sih dok sampai kita bisa bilang kayak oh ya ini aman nih hidrasinya aman berarti insya Allah aman juga gitu. Jadi kalau makasih dokter Feli. Jadi kalau kita mau mengatakan ini hepatitis apa enggak ya kita nggak boleh ngeliat 1 poin doang diare saja gitu nggak bisa ya. Jadi kalau diare kita lihat adalah nomor 1 kegawatannya adalah dehidrasi itu. Kalau anak-anak dehidrasi yang nomor 1. Mau penyebabnya apapun kita jangan sampai anak jatuh dalam kondisi dehidrasi. Jadi kalau diare yang kita perhatikan adalah hidrasi dari anaknya. Ya, kemudian bagaimana korelasinya dengan hepatitis? Kalau dengan hepatitis maka kondisi-kondisi lain harus ada tuh. Sakit perut, kemudian kuning ya. Terus anaknya tuh kalau hepatitis biasanya toksik banget, sakit anaknya, tampak sakit. Ya. Terus sambil kita lihat juga tinjanya kan, beberapa tinja kan kita lihat tuh warnanya, baunya, konsistensinya, adakah lendir, adakah darah gitu. Jadi kalau kita melihat satu kondisi harus ya secara keseluruhan. Dan kalau misalnya diare saja karena virus, dia akan membaik sendiri anaknya. Membaik sendiri, kondisi akan membaik. Tapi kalau karena penyebab hepatitis ini pasti ada penyebab-penyebab lain tuh, mulai muntah, anaknya mulai letargis, tampak mulai kuning, ada sumbatan gitu ya, nyeri perut gitu. Saya sendiri pribadi belum pernah menemukan kasus hepatitis akut ini di rumah sakit.
kebanyakan kadar SGOT-SGPT meningkat tuh karena demam, mereka pakai paracetamol secara rutin. Nah, itu mulai naik tuh SGOT-SGPT-nya. Tapi juga nggak nyampe 500 international unit kenaikannya. Ya, paling 200 gitu ya, 200, kemudian 150. Nah, tapi juga nggak ngelihat itu doang gitu, pasti ngelihat keseluruhan tuh. Ada tanda, ada gejala, itu yang harus digali di situ sih, Dok. Jadi kalau kita ngomongin diare, maka dehidrasi. Jadi selain diare harus lihat lagi yang lain. Dulu ya, Dok ya. Jadi yang tadi si lemahnya itu, si BAKT-nya itu, terus yang BAB-nya warnanya juga yang tanda sumbatan ya, Dok ya. Oke, baik. Dan itu biasanya pasti dari awal udah bergejala ya, Dok, kalau memang dia pada dasarnya hepatitis. Iya, biasanya anaknya lebih sakit, tampak sakit, toksik anaknya. Oke, baik, Dok. Anaknya terlihat. Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama. Sama-sama. Baik, terima kasih Dokter Natali. Buat teman-teman yang lain, masih ada yang mau tanya, teman-teman? Yuk, kita masih punya waktu sekitar, berapa Dokter Natali? 15 menitan ya? Ya, 15 menit. Kalau ada yang masih mau tanya, dipersilakan teman-teman. Boleh nanya apa saja tentang kesehatan anak, boleh deh, mumpung lagi ada Dokter Natalinya di sini. Sekalian konsul anaknya. Kemarin tuh kan hepatitis akut kan memang banyak gitu kasusnya. Kenapa? Karena ketutup sama COVID kan, Dok ya. Ya, jadi waktu itu COVID udah mulai turun, muncul kasus hepatitis. Ya. Nah, masalahnya angkanya itu tidak sebanyak angka COVID. Jadi memang tidak terlalu heboh lah ibaratnya ya. Namun waktu itu kematiannya langsung 3 tuh Indonesia nyumbang ke negara, ke dunia gitu ya. Betul. Di negara lain 1 meninggal, di Indonesia ketemu terus langsung 3 meninggal. Jadi 4 di dunia itu 3 dari Indonesia, ya itu lumayan heboh kan. Namun seiring dengan perjalanan, ketatnya pemeriksaan, ternyata beberapa ya hepatitisnya bukan karena si misterius ini, ternyata ketemulah patogen-patogennya, ternyata dari A sampai E itu ketemu, atau intoksikasi dari obat gitu. Namun ya tetap aja Kemenkes tetap menerima laporan-laporan, tetap dikerjakan. Gitu. Itu, Dok. Iya. Baik teman-teman, masih ada yang mau tanya teman-teman? Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Baik, kalau begitu saya rangkum sedikit bahwa hepatitis akut misterius ini sampai sekarang tetap masih menjadi misteri karena sampai sekarang agent penyebabnya kita belum tahu pasti. Yang pasti dia bukan dari hepatitis A sampai E. Diduga bisa ada kaitannya dengan COVID, varian dari COVID, coronavirus, atau dari adenovirus, atau dari virus-virus yang lain. Tetapi yang jelas bahwa penyakit ini kalau diketahui di tahap yang awal sebelum jatuh pada kondisi hepatitis yang fulminant, itu masih treatable, begitu ya, masih dapat diobati. Dan sebenarnya yang paling penting adalah kita meningkatkan kewaspadaan kita pada setiap keluhan yang terutama berhubungan dengan saluran cerna pada anak-anak. Ya, di sini muncul awalnya sebagai diare dan nyeri perut, kemudian disertai nanti kemudian dengan munculnya warna kuning baik pada sklera maupun pada permukaan kulit, begitu. Jadi kalau kita meningkatkan kewaspadaan kita begitu melihat tanda-tanda seperti ini langsung mencari pertolongan, kemungkinan besar anak-anak kita masih bisa diselamatkan. Begitu. Untuk pengobatan juga kita masih belum tahu karena kita masih belum ada tahu agentnya, tetapi untuk pencegahan tetap saja bahwa menjaga kebersihan diri dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, memberikan makanan yang sehat, memperhatikan kecukupan diet, plus dengan imunisasi yang lengkap sekali, bahkan kalau menurut saya, karena dulu kita belajar, zaman saya masih belajar imunisasi dasar lengkap, itu cuma sedikit, sekarang banyak sekali. Itu penting untuk dilengkapi dan jangan takut bahwa imunisasi menurut
tidak perlu harus menurut jadwalnya. Kalau terlupa atau terlewat bisa langsung diberikan. Dan kalau lupa, apakah sudah pernah atau belum, diberikan saja lagi karena tidak ada overdosis dengan imunisasi, begitu ya. Jadi untuk teman-teman yang masih punya anak-anak yang di bawah, berapa batasnya sekarang, 16 tahun ya dokter ya? 18. 18 tahun. Anak masih 18. Ya, Sebenarnya oke. dewasa juga kita juga jangan lupa sih ya. Ya. Kita sendiri kadang-kadang terlewat. Betul. Jadi artinya imunisasi itu tidak perlu harus pada jadwal yang terlalu strict, kalau ya lebih baik kalau diberikan sesuai jadwal, tetapi kalau terlewat dan terlupa apakah sudah pernah diberikan atau belum, berikan saja lagi dengan maksud untuk catch up imunisasinya, begitu. Itu barangkali rangkuman yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat kehadiran teman-teman semuanya. Terima kasih buat Dr. Natali khususnya yang sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan materi tentang hepatitis akut misterius pada anak ini. Sebagai informasi tambahan, CME membuka kesempatan untuk bagian-bagian mengajukan materi untuk kita diskusikan seperti ini aja, nggak pernah sulit-sulit, kita cuma topiknya boleh apa aja ya Dokter Lili, materi ya, boleh apa saja. Betul. Boleh juga memaparkan misalnya penelitian. menemukan penelitian, itu hasil penelitian yang kira-kira bisa di-sharing ke kita semua, itu boleh di-sharing. Atau bekerja sama dengan unit di luar fakultas. Unit yang luar, ya. Apakah dengan laboratorium atau apakah dengan tempat unit-unit lain yang berkaitan, silakan kami membuka kesempatan, bisa menghubungi Dr. Natali atau saya, nanti kita akan jadwalkan, dan rencana jadwal kita adalah setiap bulan di minggu ketiga kira-kira ya Dr. Natali, ya, antara hari Rabu atau hari Kamis, 1,5 jam selesai. Begitu. Dan ini bisa juga untuk membantu pengisian BKD ya Dokter Lili, ya. Ini dianggap sebagai satu publikasi kan ya, kesempatan bicara. Terus mungkin ini ya Dok, minta izin untuk buka kamera, mungkin kita untuk foto dulu Dok, untuk dokumentasi. Buat teman-teman semua, kalau berkenan membuka kamera sebentar Dok. Baik, Dr. Yohana, Dr. Siska, Dr. Aling, Dr. Astri, Dr. Nani, Dr. Lati, kalau bisa buka kamera sebentar. Ya. Baik. Saya foto ya. Ya Dok. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih teman-teman buat kerjasamanya. Terima kasih buat ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Jangan lupa nanti kita minggu ketiga Juli Dr. Monik akan bicara ya Dr. Monik ya. Next, dan kalau bisa kita akan offline Dok. Jadi RTD di kampus ya. Mudah-mudahan terlaksana. Terima kasih banyak Dr. Lili, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa terima kasih khusus buat Mas Aim dan Mas Afton yang sudah. Mas Afton. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Izin live ya Mas Aim, Mas Afton, izin live ya.